Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam, sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa bertatap wajah, kita masih bisa bersilaturahim, meskipun bertatap wajahnya kita, bersilaturahimnya kita melalui media handphone. Bapak membuat video, anak-anakku sekalian mendengarkan video yang telah Bapak buat. Alhamdulillah. Ini merupakan salah satu silaturahim kita, salah satu bentuk silaturahim kita. Alhamdulillah. Ayah bunda yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di hari ke-20 bulan suci Ramadan. Artinya apa? 10 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bagaimana perasaan kita? Sedihkah? Atau malah justru bangga? Asik, saya tidak berpuasa lagi. Jika demikian, tanyakan kepada iman kita, tanyakan kepada hati kita. Berarti iman kita masih lemah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang alim, orang yang mengetahui ketika dirinya akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, dia akan menangis kencang-kencangnya, dia akan bersedih. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah 12 bulan ini, jadikan semuanya bulan Ramadan. Tuh, saking cintanya kepada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mari di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kuantitas ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, pahala puasa kita, pahala salat kita, pahala sedekah kita itu tidak bernilai sia-sia di mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berharap pada Allah, pahala puasa kita, pahala salat kita, sedekah kita, pahala apapun yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ayah bunda yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sebuah kultum yang diberi tema tentang hadis. Oke, saya akan membahas apa itu hadis. Mungkin pembahasan saya kali ini saya akan menjelaskan saja pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Dan akan saya sambungkan dengan satu hadis yang nanti akan saya jelaskan. Karena pembahasan hadis ini sangat luas. Tidak cukup dengan hanya 7 menit atau 1 jam, tidak cukup. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hadis min haitsul lughah, dari secara bahasa, pengertian secara bahasa adalah maqalah, perkataan, sebuah perkataan. Atau ada yang mengatakan lagi syai'un jadidun, sesuatu hal yang baru. Itu menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis adalah apa? Sebuah perkataan atau sesuatu hal yang baru. Itu min haitsul lughah. Adapun min haitsul istilah, adapun pengertian hadis menurut istilah adalah apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan ataupun
ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah pengertian hadis menurut istilah. Oke, sampai situ paham? Jadi apa itu hadis? Hadis ketika kita mengartikan secara bahasa atau min haisul lughah adalah perkataan, sebuah perkataan atau sesuatu hal yang baru. Kemudian ketika kita beralih kepada pengertian secara istilah, hadis adalah apa? Sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sampai di situ paham? Insya Allah paham. Bapak yakin anak-anak SD Tayasir sangat cerdas-cerdas, sangat pintar-pintar. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, mari kita tinjau sedikit dalam apa itu pengertian hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Yang mana sumber hukum yang pertama adalah ditempati oleh Al-Quranul Karim. Kehadiran hadis ini sebagai penguat isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan fungsi hadis terhadap Al-Quran salah satunya adalah apa? Bayanut tafsil. Apa itu bayanut tafsil? Yaitu adalah menjelaskan atau tugasnya adalah memperkokoh isi kandungan dalam Al-Quran. Bapak ambilkan contoh. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Jadi, kata Allah di dalam sebuah Al-Quran, ketika kita melihat hilal di penghujung bulan Sya'ban, maka kita diwajibkan keesokan harinya untuk berpuasa. Itu sudah jelas ya di dalam Al-Quran. Namun, kehadiran hadis ini untuk memperkuat, untuk memperkokoh apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Rasul? Sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Jadi kata Rasul, puasalah kalian ketika kalian melihat hilal di penghujung bulan Sya'ban. Dan berbukalah dalam hari ini, hari raya ya, ketika kalian melihat hilal di penghujung bulan Ramadan. Nah, itulah ya. Jadi sudah paham ya, antara Quran hadir sudah menjelaskan tentang puasa Ramadan ketika kita melihat hilal di penghujung bulan Sya'ban, maka kita diwajibkan untuk berpuasa keesokan harinya. Kemudian kehadiran hadis ini untuk memperkuat apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu salah satu contoh kedudukan hadis terhadap Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua menurut Imam Syafi'i adalah apa? Bayanut takhsis. Yaitu apa membayanut takhsis? Memberi rincian terhadap ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mana ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran ini masih umum, masih global pembahasannya. Kita belum bisa mengetahui tanpa kehadiran sebuah hadis. Bapak akan ambilkan contoh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Oke, di dalam Al-Quran hanya sebatas itu. Kemudian hadirlah hadis. Datanglah hadis untuk menjelaskan. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya kita ruku. Tidak dijelaskan. Jadi masih umum, masih secara global ya. Kemudian hadirlah hadis, datang hadis untuk menjelaskan. Apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bagaimana cara takbir? Sudah dijelaskan di dalam sebuah hadis. Faham ya anak-anakku sekalian? Itulah fungsi dari kehadiran hadis terhadap Al-Quran. Faham sampai di situ? Oke, itu sepintas pengertian hadis menurut istilah dan bahasa. Dan Bapak kasih contoh tadi dua. Salah satunya adalah bayanut takhsis wa bayanut tafsil. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan salah satu hadis, yang mana hadis ini Bapak pilih mengingat Bapak sering sekali melihat anak-anak. Bapak yakin, Bapak berhusnuzon, yang Bapak lihat itu bukan anak Yasir ya. Karena Bapak yakin anak-anak Yasir solih solihah. Amin Allahumma amin. Bapak sering sekali melihat anak-anak sekolah di luar sana yang ketika makan dan minum berdiri. Bagaimana dengan kita anak Yasir? Insya Allah tidak ya. Bapak yakin, Bapak berhusnuzon, Bapak berprasangka baik. Anak-anak Yasir, karena anak-anak Yasir ini sangat solih dan solihah, dia tahu hukumnya makan dan berdiri itu tidak boleh. Bapak yakin
anak-anak Yasir tidak pernah melakukan. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin ya. Kita doakan. Mungkin ada juga sebagian kita masih makan dan minum sambil berdiri. Kita doakan mungkin dia lupa ya atau belum tahu. Oke, anak-anakku sekalian, di dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda apa? La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Apa kata Rasul? Tidak diperkenankan, dilarang bagi kalian untuk makan dan minum sambil berdiri. Itu kata Rasul. Faman nasiya, kata Rasul nih, ketika kalian lupa, falyastaqi. Maka ketika kalian lupa ya, ketika misalnya kalian lupa, ketika kalian minum, kemudian tiba-tiba ingat. Nah, Rasul menganjurkan untuk memuntahkan apa yang kalian minum tadi. Saking dilarangnya kita makan dan minum sambil berdiri. Masya Allah, itu ya. Sampai sedetail itu Islam telah mengajarkan kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita berbangga kita terlahir sebagai umat Islam. Anak-anakku sekalian, mungkin sebatas itu. Jadi tadi ingat ya, apa hadisnya dikatakan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Jadi di dalam hadis ini dikatakan apa? Nabi Muhammad SAW sangat melarang keras kita sebagai umatnya untuk makan dan minum sambil berdiri. Tentunya pelarangan dari Rasulullah SAW ini bukan tanpa ada alasan, bukan tanpa ada sebab. Pasti ada sebab di situ. Jika kita melihat dari sisi kesehatan, sebagaimana dikatakan oleh salah satu dokter dari Arab Saudi bernama Dr. Abdul Razak Al-Kailani, beliau mengatakan apa? Ketika kita minum sambil berdiri, maka cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan terus jatuh ke dalam rongga-rongga usus dengan sangat keras, dan akhirnya akan membentur dinding dasar usus dengan sangat keras. Tentunya jika itu dilakukan secara terus-menerus, usus-usus kita ini akan membengkak. Ya, kata salah satu dokter dari Arab Saudi, usus kita akan membengkak. Ketika usus kita membengkak, maka akan memicu berbagai macam penyakit pencernaan yang ada dalam usus kita ini. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya makan dan minum sambil berdiri, tapi saya nggak apa-apa. Oke, dari secara jangka waktu pendek mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi kita lihat nanti, dalam jangka waktu panjang, jika dilakukan terus-menerus, Bapak yakin, menurut dari ilmu kesehatan, dia akan mengalami gangguan pencernaan pada ususnya. Itu anak-anakku sekalian ya. Mengapa Rasul melarang kita makan dan minum sambil berdiri? Bukan tanpa adanya alasan. Pasti ada alasan di situ ya. Jadi Bapak harapkan mungkin bagi kalian yang masih sering, mungkin Bapak berhusnuzon lupa kali ya. Oke, oleh karena itu Bapak di sini sebagai guru kalian, sebagai pendidik kalian mengingatkan, khususnya mengingatkan Bapak sendiri, pribadi Bapak sendiri, dan mengingatkan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan agar makan dan minum sambil berdiri. Diingatkan juga, mungkin ketika kalian misalnya sekarang lagi di rumah nih ya, mungkin ketika ayah bundanya lupa, nggak sengaja makan dan minum, langsung diingatkan, ayah bunda makan dan minum jangan sambil berdiri. Nah, seperti itu. Oke? Bukankah itu salah satu bahwasanya ilmu kita bermanfaat? Jadi mungkin akan memiliki dampak yang baik bagi orang tua kita. Mungkin ketika misalnya kita menegur orang tua kita secara halus, tapi ya, mungkin orang tua kita, Masya Allah anakku sekolah di Yasir, tambah soleh, tambah soleha. Nah, mungkin dari situ nanti orang tua kita akan, wah, kalau begini terus saya akan tambah aja nih uang jajan. Nah, itu dampak yang baiknya buat kita ya. Nah, itulah tadi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari Bapak mengajak kepada diri Bapak sendiri, dan khususnya dan umumnya kepada anak-anakku sekalian, mari ketika kita makan dan minum, pastikan, posisikan kita dalam keadaan duduk. Jangan sambil berdiri. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Mari kita tutup ceramah singkat ini dengan bersama-sama mengucap istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah